wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat berjumpa kembali pada video pembelajaran kali ini. Kali ini sangat spesial, kita berganti materi tapi masih sama, tetap di Mapel Prakarya kelas 8 di semester ganjil. Ganti materi seperti apa? Yang kemarin sudah selesai pengertian produk dari serealia kacang dan umbi. Sekarang masih serealia kacang dan umbi tapi dalam bentuk produk pangan setengah jadi, ya kan? Ya, sebelum ke materi tersebut, kita seperti biasa tak lupa untuk selalu berdoa agar pembelajaran kali ini diberikan banyak manfaat dan bersyukur agar kita selalu senantiasa diberikan kesehatan walaupun di tengah pandemi seperti ini kita masih bisa belajar daring seperti ini. Oke, langsung saja kita mulai materi baru kali ini, KD baru kali ini, yaitu tentang pengolahan pangan serealia kacang dan umbi menjadi produk pangan setengah jadi. Bisa dilihat pada gambar. Mohon maaf itu sedikit typo, gambarnya sedikit maju ke atas, ya kan? Yang penting bisa kebaca produk pangan setengah jadi. Bisa dilihat gambarnya itu, yang kiri ada apa? Benar, mie instan. Yang kanan ada tempe. Kenapa ada kedua gambar tersebut? Ya, kenapa dihubungkan dengan produk pangan setengah jadi? Apa hubungannya tempe? Apa hubungannya mie instan? Kita akan bahas bersama-sama. Tapi masih ingat, itu semuanya tetap dari produk serealia kacang dan umbi. Ya kan, mie dari apa? Dari tepung. Tepung dari apa? Dari serealia. Ya kan, tempe dari apa? Kedelai termasuk kacangan, ya kan. Tapi kenapa ini disebut setengah jadi? Ya, kita bahas yang pertama yaitu tentang pengertian dari produk pangan setengah jadi, ya kan, adalah mengolah bahan pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisik maupun mikrobiologi, menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi sebagai bahan baku pangan atau produk pangan primer. Itulah pengertian dari produk pangan setengah jadi. Ingat, bisa kalian skip, bisa kalian catat. Keterangannya yaitu artinya mengolah bahan baku pangan. Bahan baku pangannya dari apa? Dari serealia tadi, ya kan? Baik secara fisika, kimia maupun mikrobiologi. Ya kan? Fisika contohnya bisa dilihat, kimia seperti apa nanti kita bahas di teknik pengolahannya, ya kan? Menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi sebagai bahan baku pangan atau produk pangan primer. Maksudnya di sini yaitu bahan baku utama, misalnya pada gambar, contohnya itu apa? Tepung beras. Tepung beras berarti bahan baku utamanya yaitu beras atau padi. Setelah itu digiling halus, ya kan? Secara pengawetan secara kimia, fisik atau mikrobiologi, jadilah tepung beras rose bran seperti pada gambar, ya kan? Terus yang kalimat terakhir sebagai bahan pangan baku atau produk pangan primer, ya kan? Kenapa disebut produk pangan primer? Karena tepung ini nanti bisa dijadikan untuk menepungi misalnya gorengan, terus ayam goreng dan sebagainya. Itu disebut produk pangan primer. Itulah pengertian dari setengah jadi. Artinya produk ini berada di tengah-tengah, tidak yang mentah, tidak pula sudah matang, tapi setengahnya yang ada di tengah-tengahnya. Itu produk pangan setengah jadi. Terus yang kedua, materi selanjutnya yaitu keuntungan produk pangan setengah jadi. Ternyata produk pangan setengah jadi ini banyak sekali keuntungannya. Di antaranya kita lihat sebagai berikut. Komoditas ekspor, ya kan? Kalau kita bisa membuat produk setengah jadi, bisa kita ekspor. Contohnya itu ada mie instan kan? Nah, kalau kita masih dalam bentuk tepung, ya kan, kita nggak bisa diekspor. Makanya kita jadikan bentuk mie sehingga bisa diekspor. Contohnya yang bisa diekspor yaitu mie Indomie. Indomie itu jangan salah, itu produk Indonesia, tapi bisa sampai ke luar negeri, bisa sampai ke Afrika, ke Eropa. Itu Indomie.
Terus yang kedua, hemat ruang penyimpanan. Ya, bisa dibandingkan atau disimpulkan. Kalau masih jadi tepung, kita menyimpannya itu butuh ruangan yang banyak. Kalau sudah jadi mie seperti ini, nah kita menyimpannya cukup di bentuk kardus-kardus atau kemasan-kemasan, sehingga luas ruangannya bisa cukup banyak atau sisa banyak. Itu yang disebut hemat ruang penyimpanan. Terus yang ketiga, aman pada distribusi. Karena kalau sudah dalam bentuk mie, sudah kemasan seperti ini, kita mendistribusikan atau menyalurkan itu aman. Tidak istilahnya kocar-kacir atau istilahnya rusak atau berterbangan tepungnya. Kan sudah jadi mie, sudah dibungkus. Terus hemat biaya penyimpanan, ya kan? Misalnya dalam bentuk tepung, kita membutuhkan 2 gudang. Harga sewa 2 gudang itu mahal, ya kan? Nah, kalau sudah jadi bentuk mie seperti ini, harga sewanya tempatnya kan sudah kecil, sudah hemat, artinya biayanya cukup hemat. Cukup membutuhkan 1 gudang saja. Terus yang ke berapa ini? 5, yaitu pengemasan ringkas, ya kan? Dikemasnya ringkas. Awalnya bentuk tepung yang sak-sakan itu, setelah kecil, setelah jadi mie, artinya kemasannya ringkas, bentuknya kecil. Terus yang berikutnya ada bahan baku fleksibel. Yang dimaksud fleksibel ini hampir sama dengan ringkas, ya kan? Dari awalnya besar, sak-sakan tepung, nah akhirnya bentuk jadi mie kecil-kecil dibungkus. Itu namanya fleksibel, bisa dibawa kemana-mana. Terakhir, kuat dari segala cuaca. Kalau masih dalam bentuk tepung, kena hujan, kena angin, itu rusak berhamburan. Kalau sudah dalam bentuk mie padat kemasan, nah, itu kuat dari cuaca. Itulah keuntungan dari produk pangan setengah jadi. Ya, materinya cukup 2 saja ya. Kita lanjut ke tugas. Sebelum ke tugas, saya refleksi sebentar. Tadi ada pengertian dan keuntungan. Pengertian yaitu bisa disimak tadi. Intinya pengertian setengah jadi itu bahannya itu di tengah-tengah, ya kan? Tidak mentah dan tidak matang, tapi di tengah-tengah, itu disebut setengah jadi. Dan keuntungannya ada 7 tadi, banyak sekali keuntungan, antara hemat biaya, hemat distribusi, untuk ekspor dan sebagainya. Terus untuk tugas, kalian cukup menyebutkan saja. Sebutkan contoh pengolahan setengah jadi dari serealia, kacang dan umbi minimal 7. Ingat, contoh. Contoh ini contoh namanya saja, nama produknya, ya kan? Kalian buat kotak-kotak atau tabel seperti gambar, ya kan? Jumlahnya 7. 3 kolom, ada serealia, kacang dan umbi, terus ke bawahnya contoh nama masakannya. Bisa dilihat, tak kasih contoh ya. Yang serealia contohnya mie instan, ya kan? Tulis di situ, terus ke bawahnya sebutkan lagi 7. Terus ada kacang-kacangan yang termasuk setengah jadi, yaitu tempe, ya, tempe biasa. Kalau kamu sebutkan tempe goreng atau gorengan, itu sudah jadi produk jadi. Kalau masih tempe biasa itu setengah jadi. Terus umbi, kentang goreng instan. Tahu french fries? Ya, french fries itu kentang yang sudah digoreng. Nah, tapi ini french fries kentang goreng instan itu yang kemasan itu loh, tinggal digoreng saja. Itu disebut setengah jadi. Nah, kalian cukup menyebutkan 7 saja, mudah kan? Ingat namanya saja. Oke? Terus selanjutnya, selanjutnya ini untuk materi berikutnya. Baik, untuk selanjutnya mungkin cukup sekian dari saya. Ingat, tugasnya hanya menyebutkan 7 saja dari contoh nama masakan tersebut, ya kan? Sekali lagi, tulis di buku tulis, difoto, dan dikirim di Google Classroom. Ingat, di Google Classroom. Oke? Mungkin cukup sekian pembelajaran kali ini, dari awal sampai akhir. Ada kata-kata saya yang kurang jelas, saya minta maaf, dan kita berharap semoga kita bisa berkumpul lagi, berjumpa belajar di sekolah. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.